Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi rafli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Ittaqana futuhal arifin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan untuk melakukan kajian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau yang kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina, dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati Bapak Dr. IM, singkatannya apa ya? IM, IM Ulum MAG, Iya, singkatan. singkatan IM Itah Miftahul Ulum ya Pak ya? Ini Betul. kita manggilnya Pak Miftah atau Pak Ulum nih Pak? Atau Pak IM? Iya, monggo lah. Bebas ya Pak. Iya. Iya, bebas. Pada kesempatan kali ini yang luar biasa pematerinya ya. Beliau merupakan dosen dan ketua Pusat Studi Islam dan Al-Quran di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Beliau juga merupakan penulis buku terampil membaca teks berbahasa Arab Al-Quran dengan metode mikro. Nah, pada kesempatan kali ini beliau kita undang ya untuk menjelaskan sharing-sharing materi tentang gimana sih untuk menjadi terampil membaca teks bahasa Arab Al-Quran dengan metode yang luar biasa nih. Metode Yusro ya Pak. Saya baru dengar nih Pak. Iya, Ini metode baru atau gimana Pak? eh, baru dirancang untuk model pembelajaran Al-Quran metode Yusro. Baru kira. Masya Allah. Berarti ini salah satu penemuan penemuan juga ya Pak. Metode untuk belajar Al-Quran gitu. Iya, Mm. Soalnya kan yang mungkin yang saya atau Bapak Ibu dengarkan yang mungkin umum diajarkan yaitu belajar metode Iqro, terus ada metode Qiraati juga. Nah ini metode Iqro nih Bapak Ibu luar biasa, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian kita pada malam hari ini, kajian Al-Quran, terampil membaca bahasa Arab Al-Quran dalam metode Yusro kepada Pak Dr. IM Ulum, MAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mustofin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan Ibu para pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara peserta kajian model pembelajaran Al-Quran metode Yusro. Waktu di saya sudah menunjukkan pukul 20.19. Karena itu, izinkan saya langsung masuk menjelaskan materi ya. Dan saya pun izin menampilkan slide, kurang lebih. Ini tidak dibuat dalam bentuk PowerPoint.
tapi Word ya, mengingat ada diagram yang panjang. Kalau dibuat dalam bentuk PowerPoint tidak tampak, seandainya tampak itu terlalu kecil. Maka ya, mohon maaf atas kekurangannya, saya hanya bisa menggerakkan ya gambar atau tulisan. Bisa dilihat ya, Hmm, launching soon ya, Pak. aplikasi model pembelajaran Al-Quran metode Yusro. Ini ditulis oleh 4 orang. Saya sendiri Itah Miftahul Ulum dari Pusat Studi Islam dan Quran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kemudian Pak Diki Mutakin sama dari Pusat Studi Islam dan Al-Quran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pak Sumani dari Universitas Pendidikan Madiun, Universitas PGRI maksud saya, Universitas PGRI Madiun. Kemudian ada Pak Yufridal Fitri Nursalam, beliau dari IAIN Ponorogo, ya. Kemudian ada reviewer Profesor Dr. Tulus Mustafa, beliau adalah ahli bahasa Arab dari UIN Yogyakarta. Beliau adalah mantan Ketua Umum Ikatan Pengajar Bahasa Arab se-Indonesia. Jadi seandainya pada kesempatan kali ini ada dosen yang mengajar bahasa Arab, tentunya akan mengenal Pak Profesor Dr. Tulus Mustafa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mendengar ya kan pembawa acara pun memperkenalkan atau menyinggung ada Umi, ada Ikro ya. Nah, itulah ya kan yang sekilas suka dipahami oleh orang yang belum mengenal metode Yusro. Jadi begini ya, kami punya judul, judul besarnya begini, model pembelajaran Al-Quran metode Yusro. Nah, model pembelajaran Al-Quran metode Yusro itu pada dasarnya ya ingin membahas Al-Quran 30 juz, mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30. Namun kami bekerja sama dengan Pusat Riset Sains Data dan Informasi atau PRSDI, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ingin memulainya itu dari juz 30. Maka logika yang mesti kita pahami begini, pada saat kita ingin memahami Al-Quranul Karim, ya, ada yang disebut dengan tajwid dasar. Ya. Dari tajwid dasar ini ya kan ada submodel. Oke, jadi ini model. Nah, ini model pembelajaran Karim, ada submodelnya. Submodel yang pertama ya kan dari Al-Quranul Karim diturunkan tajwid dasar, kemudian ada submodel yang disebut dengan terampil mengaji Al-Quran. Nah, kalau terampil mengaji Al-Quran itu kurang lebih sama dengan Umi, sama dengan Ikro, atau sama dengan modal yang lainnya atau metode yang lainnya. Cuma terampil mengaji Al-Quran ini ya kan peruntukan bagi eh, Muslim yang sudah dewasa, terutama para mahasiswa. Jadi para mahasiswa di kuliah di perguruan tinggi umum yang belum lancar atau tidak bisa membaca Al-Quran, ya kan, diharapkan bisa menggunakan model yang kami buat, yaitu terampil mengaji Al-Quran metode. Itu ya kesamaan dengan metode yang lain. Kemudian submodel yang kedua, terampil membaca teks berbahasa Arab. Nah, pada malam ini kita akan memfokuskan diri untuk mendiskusikan terampil membaca teks berbahasa Arab. Nah, gambaran dari submodel terampil membaca teks berbahasa Arab begini ya. Al-Quran pada kesempatan kali ini juz 30 ya kan kita pelajari
kaidah nahwu di juz 30 itu ada apa? Kemudian kaidah sorob di juz 30 itu ada apa saja, ya kan? Kemudian eh, kosakata yang ada di juz 30 itu, ya kan, ada apa saja. Nah, dari nahu, sorob, dan kamus Al-Quranul Karim, ya kan, maka lahirlah sebuah submodel yang disebut dengan terampil membaca teks berbahasa Arab. Inti dari terampil membaca teks berbahasa Arab itu pada dasarnya, ya kan, sebuah buku yang mengajarkan para pemula agar bisa membaca kitab gitu ya, bisa membaca kitab supaya tidak ada tafsir ya, bisa membaca kitab dalam hitungan 14 kali pertemuan gitu kan. Walaupun kami ya kan mengarahkan setelahnya belajar nahu, sorob, kosakata Al-Quran itu ya kan diarahkan bisa membaca morfologi dan sintaksis bahasa Arab Al-Quran. Kalau di pesantren itu i'rob Al-Quranul Karim. Begitu ya, Bapak dan Ibu, saya pikir bisa dipahami ya. Boleh saya ulangi lagi ya kan, Al-Quran Karim dipahami dari sisi tajwid dasar, maka lahirlah sebuah buku atau submodel terampil mengajar Al-Quran. Kemudian Al-Quranul Karim dipahami dari sisi nahu, sorob, dan kosakata Al-Quran. Lahirlah sebuah model yang bernama terampil membaca teks berbahasa Arab Al-Quran. Mengajarkan pemula bagaimana bisa membaca kitab dalam hitungan cepat-cepatnya. Adapun morfologi dan sintaksis, ini adalah kata lama ya kan, dari Syria. Nah, akan dikaji menggunakan metode Yusro. Metode Yusro itu hanya mengajarkan 15 kaidah nahwu dan 3 kaidah sorof. Dipelajari selama 14 kali pertemuan. Insya Allah selama 14 kali pertemuan itu bisa membaca kitab. Inilah yang dimaksud dengan tafhimul Quran. Jadi tafhimul Quran di sini adalah memahami Al-Quran dari sisi bahasa. Apa saja? Dari sisi nahu, sorob, dan kamus Al-Quran. Begitu ya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membaca kitab atau kita bisa membaca teks berbahasa Al-Quran. Ini saya izin menggunakan kata doktrin ya. Maka kita harus tahu doktrin Yusro. Nah, kita bisa membaca itu. Pertama, kita harus menguasai kosakata. Seandainya kosakata yang sudah kita kuasai hanya 50 kosakata, maka kemungkinan bisa membaca kitab itu kan kecil. Nah, selanjutnya, selain kita menguasai kosakata, harus menguasai nahu. Kemudian harus menguasai sorof. Oke. Namun untuk mempelajari nahwu dan sorof sampai bisa membaca kitab itu kan membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Struktur jumlah atau struktur kalimat ya berbahasa Arab bagi pemula itu kadang-kadang menyulitkan. Oke ya. Karena itu kami punya solusi ya. Karena kita ingin bisa membaca kitab dalam hitungan cepat, yaitu mempelajari 15 kaidah nahwu dan 3 kaidah sorof. Kalau dijumlahkan, kaidah nahwunya 15, kaidah sorofnya 3, jadi 18 kaidah berbahasa Arab. Dengan 18 kaidah berbahasa Arab ini ya kan targetnya bisa membaca teks berbahasa Arab. Apa saja teks berbahasa Arab? Diarahkan membaca i'rab Al-Quranul Karim. Tapi bila mana Bapak dan Ibu ingin membaca buku pendidikan, buku fikih, dan sebagainya, disilahkan saja. Kenapa kami mengarahkannya kepada i'rab Al-Quranul Karim? Karena kami ini sejak 1 Oktober 2023 sudah membentuk gerakan Tafhimul Quran yang saat ini sudah punya simpul di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, dan Kalimantan Timur. Begitu ya ceritanya. Ini adalah doktrin ya. Saya pikir jelas. Oke. Nah, apa saja Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah nahwu yang 15 itu apa saja, kaidah sorof yang 3 itu yang bisa mengantarkan para pemula dalam hitungan 14 kali pertemuan bisa membaca teks berbahasa Arab.
Jadi kami sudah membagi, ada yang disebut dengan kalimah. Nah, kalimah sebagaimana Bapak Ibu ketahui kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata, ya. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab itu ini sudah mafhum, ya. Terdiri dari isim, fiil dan harf. Kata benda, kata kerja, kata sambung. Nah, ini adalah materi pertama, ya. Materi pertama yang dipelajari di Yusro. Berikutnya, setelahnya mempelajari isim, fiil dan harf, dilanjutkan dengan mempelajari isim mudzakkar dan isim muannas, kemudian mempelajari isim ditinjau dari jumlahnya, mufrad musanna dan jama', kemudian mempelajari isim dari maknanya, ada isim nakiroh dan ada isim ma'rifah. Nah, isim nakiroh dan ma'rifah ini menjadi syarat kita bisa memahami mudhof dan mudhof ilaih. Juga menjadi syarat untuk bisa memahami sifat dan mausuf, ya. Sampai di sini ya kan kita belajar materi pertama ini, ya, pembagian kata, kemudian isim ditinjau dari jenisnya, bagian tiganya isim ditinjau dari jumlahnya, bagian 4 isim ditinjau dari maknanya. Nah, masuk kepada bagian berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, masuk nih 5. Kemudian bagian 6-nya belajar sifat mausuf. 7 mempelajari apa itu fi'il madi, mudhari dan amr. Nah, itu adalah pembagian kalimat. Nah, setelah pembagian kalimat, belajar jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berikutnya, setelahnya mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, mempelajari mubtada dan khobar. Setelah mubtada dan khobar, dipelajari fa'il dan naibul fa'il, kemudian dipelajari maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ajih, tamyiz dan hal. Nah, itu jumlahnya 15, ya. Coba dihitung bareng-bareng, ya. Ini pembagian jumlah, unsur-unsur jumlah, maaf. Isim, fi'il, harf. Itu, ya. 2 isim mudzakkar dan isim muannas. 3 isim mufrad musanna dan jama'. 4 isim nakiroh dan ma'rifah. 5 mudhof mudhof ilaih. 6 sifat mausuf. 7 madi mudhari amr. 8 jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. 9 mubtada khobar. 10 fa'il dan naibul fa'il. 11 maf'ulun bi, 12 maf'ul mutlak, 13 maf'ul ajli, 14 tamyiz dan 15 hal. Nah, itulah yang dimaksud dengan 15 kaidah nahwu yang termasuk fondasi kaidah nahwu yang lainnya. Nah, diharapkan dengan mempelajari menguasai 15 kaidah nahwu ini bisa membaca teks berbahasa Arab Al-Quran. Namun bagi pemula yang menjadi kendala itu kan di samping nahwu dan sorof, ya kan, adalah kosakata. Karena itu ya kan bagi mereka yang minim kosakata, kami itu mengajarkan fi'il mujarad dan fi'il mazid. Kemudian mengajarkan mizanus sorfi, puncaknya mengajarkan bagaimana terampil membuka kamus, ya. Dengan terampil membuka kamus, walaupun minim kosakata, insya Allah bisa membaca teks berbahasa Arab Al-Quran. Demikian, ya, gambaran dari metode Yusro. Nah, saya tidak akan langsung menyampaikan materi sampai tuntas, ya. Karena kalau misalkan disampaikan materi sampai tuntas itu untuk merekamnya ya kan cukup apa namanya panjang. Sebab itu ya kan tidak ada salahnya barangkali sekarang sudah berapa slide yang saya tangkap. Satu, dua, nah, baru dua, ya. Ini apa ya? Nah, dari dua slide ini barangkali ada yang mau didiskusikan kok, ya. Sehingga dalam pikiran kita ketika mendengar istilah model pembelajaran Al-Quran metode Yusro disamakan dengan Iqra atau sejenisnya. Ya, kalau ada kesamaan itu hanya di sini terampil mengaji Al-Quran. Oke, ya, seperti itu. Monggo disilahkan barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke materi berikutnya. Monggo Ustadz Adi bisa memandu.
Kalau tidak bisa lanjut ya. Iya. Bisa dilanjut ya. Boleh Pak, boleh dilanjut dulu Pak. Dilanjut ya. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan. Bagian A itu unsur-unsur jumlah yang terdiri dari apa? Isim, fiil, dan harf. Kemudian bagian B, isim ditinjau dari jenisnya, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Bagian C, isim ditinjau dari jumlahnya, dari sisi jumlah, isim mufrad sana dan jamak. Kemudian bagian D itu ya kan nakiroh ma'rifah. Bagian E-nya adalah mudhof ilaih. Bagian F-nya sifat mausuf. Nah, apa yang dimaksud dengan diagram ini? Nah, kita ketika ingin bisa membaca teks berbahasa Arab itu jangan memahaminya itu secara parsial. Karena antara elemen ya pembentuk kalimat yaitu isim, fiil dan harf memiliki keterkaitan. Kemudian antara bagian A yang membahas masalah elemen pembentuk kalimat memiliki keterkaitan dengan isim ditinjau dari jenisnya, memiliki keterkaitan dengan isim ditinjau dari jumlahnya, memiliki keterkaitan juga dengan nakiroh dan ma'rifah. Kemudian ya nakiroh dan ma'rifah juga memiliki keterkaitan dengan sifat mausuf. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita di dalam memahami satu kaidah tidak berhenti memiliki kaidah yang lain. Maka kalau misalkan ada pelatihan bagaimana agar bisa membaca teks berbahasa Arab Al-Quran ya setelah pelajaran satu harus lanjut ke pelajaran 2, kemudian lanjut ke pelajaran 3, lanjut ke pelajaran 4, dan tidak boleh bolos. Karena kalau misalkan bolos satu, ya kan tidak memahami, itu akan menjadi kendala. Saya pikir jelas ya, oke ya, bagian A ini kan. Ini ya, bagian A, isim, fiil, harf. Bagian B, isim mudzakkar, isim muannas. Bagian C, mufrad mu'jama. Bagian D, nakiroh dan ma'rifah. Bagian E-nya mudhof mudhof ilaih. Kemudian bagian sifat dan mausuf ya. Ternyata antara mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama, nakiroh dan memiliki keterkaitan. Jelas ya? Oke. Berikut bagian G. Nah, bagian G itu adalah jenis fiil ya. Ada tiga, fiil madi, mudhari, amr. Ternyata fiil madi, mudhari dan amr memiliki keterkaitan dengan isim mudzakkar dan isim muannas. Juga memiliki keterkaitan dengan mufrad, musanna dan jama'. Di samping memiliki keterkaitan dengan harf. Ya, tidak bingung ini ya. Saya pikir jelas ya. Jenis fiil madi, mudhari, amr. Madi mudhari amr ini memiliki keterkaitan dengan isim mudzakkar, isim muannas, memiliki keterkaitan juga dengan mufrad, musanna dan jama'. Contoh misalkan fiil madi kataba ya, itu menunjukkan mudzakkar ya, huwa. Katabat itu menunjukkan muannas. Kalau misalkan musananya kataba, jamanya katabu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan begini, zahaba fi'il madi jenisnya mudzakkar. Kemudian Muhammadun nama orang, ila harf al masjidi isim. Jadi ini memiliki keterkaitan fi'il ya, memiliki keterkaitan dengan harf. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan masih pusing nanti kita lihat bentuk bukan apa ya, buku yang sesungguhnya dari model pembelajaran Al-Qur'an metode Yusra. Oke. Selanjutnya masuk kepada struktur jumlah ya kan. Bagian H ya. Bagian H itu apa ya? Bagian H itu pembagian jumlah. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian ada mubtada dan khobar. Kemudian ada fa'il dan naibul fa'il. Jadi ternyata jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah memiliki keterkaitan dengan
mubtada dan khobar memiliki keterkaitan juga dengan fa'il dan naibul fa'il. Jadi tiga pokok bahasan inilah kan yang harus kita pahami, masing-masing pokok bahasan memiliki keterkaitan. Nah, kemudian masuk kepada bagian I. Bagian I itu apa ya? Bagian I ini jumlah ismiyah, jumlah piliyah, mubtada dan khobar ya, oke ya. Mubtada dan khobar memiliki keterkaitan dengan apa ini? Bagian K, saya nggak hafal ya. Bagian K ini apa ya? Bentar ya. Bagian K. Atau begini ya, supaya lebih mudah saya tampilkan daftar isi ya. Daftar isi dari buku. Daftar isi dari buku sebentar ya. Saya lagi panggil dulu ini daftar isi dari buku. Oke, udah tampil. Ya, bentar. Mohon maaf sebentar, mohon sabarnya. Sebentar. Sebentar ya lagi di scroll ya. Nah, udah tampil. Hentikan dulu berbagi. Kita tampilkan ini materi yang dipelajari. Bisa dilihat ya. A. Unsur-unsur jumlah. B. Isi mudzakkar dan isi muannas. C. Isi mufrad, musanna dan jama'. D. Isim nakiroh dan marifah. E. Mudhof dan mudhof ilaih. Sampai hal dan sohibul hal. Intinya ya kan, antara materi A, B, C memiliki keterkaitan ya. Begitu juga dengan materi-materi yang lain. Nah, itu yang mesti kita pahami. Jadi ketika kita ini baru memahami isim mudzakkar dan isim muannas, ya tidak mungkin ya kan memahami apa namanya jenis fiil, gitu kan? Karena apa? Masing-masing memiliki keterkaitan. Kalau saya umpamakan seperti apa namanya mesin sepeda motor ya kan, ada apa namanya busi ya kan, ada gigi, ada kupling dan sebagainya, memiliki keterkaitan. Itu gambarannya ya. Hentikan berbagi, kita tampilkan lagi profil metode Yusro. Oke. Bergambar ya. Oke. Jangan dulu ditarik sebuah simpulan ini susah ya kan. Ini gambaran dari keterkaitan ya. Keterkaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Ini keterkaitan ya. Materi bagian H memiliki keterkaitan dengan I, memiliki keterkaitan dengan J. Materi bagian I memiliki keterkaitan dengan K dan memiliki keterkaitan dengan O. Materi bagian J memiliki keterkaitan dengan I. Materi bagian K memiliki keterkaitan dengan L dan M. Materi bagian L memiliki keterkaitan dengan K, dengan M, dan I. Materi bagian M memiliki keterkaitan dengan K dan L. Kemudian materi N memiliki keterkaitan dengan J dan K. Materi bagian O memiliki keterkaitan dengan H, I, dan K. Seperti itu. Intinya kita memahami kaidah berbahasa Arab ya kan harus secara utuh. Contoh ya kan, nih H ya memiliki keterkaitan dengan I dan J ya. Oke, kemudian I memiliki keterkaitan dengan K dan O. Oke ya. Ini sekilas saja. Jadi substansi yang mesti Bapak dan Ibu pahami antara kaidah satu dengan kaidah yang lain memiliki keterkaitan. Ini jangan dijadikan penghambat, ini sebagai gambaran, oke ya. Nah, begitu juga dalam pemahaman sorob ya, pemahaman sorob bagian A itu tentang fiil mujarrad dan fiil mazid. Bagian B-nya itu mizanus sorfi. Bagian C-nya adalah kamus, membuka kamus, ya kan? Jadi antara fiil mujarrad dan fiil mazid memiliki keterkaitan dengan mizanus sorfi dan memiliki keterkaitan dengan teknik membuka kamus. Begini ya keterkaitannya. Fiil mujarrad dan fiil mazid ya. Oke, ini keterkaitannya. Seperti itu. Nah, bila mana Bapak dan Ibu ya kan sudah mempelajari 15 kaidah nahwu dan mempelajari 3 kaidah sorob ya kan, harus bisa menjelaskan diagram seperti ini ya. Ada yang disebut dengan an-nahwul arabi.
tata bahasa Arab. Ini materi pertama ya, pembagian kalimat. Ada isim, ada fiil, ada harf. Maka dalam benak kita, contoh isim apa, contoh fiil apa, contoh harf apa yang dimaksud isim, apa yang dimaksud fiil, apa yang dimaksud harf. Oke, kemudian i'rob. Nah, i'rob itu kan ada empat, ya, ropa, nasob, jar, jazm. Cuma di Yusro diajarkan hanya tiga, ropa, nasob, jar. Kenapa jazm belum diajarkan? Ya kan, jazm akan diajarkan nanti di jilid berikutnya. Fiil ya kan tadi sudah dipahami oleh kita terdiri dari madi, mudore, dan amr. Adapun isim ya, nah, ada yang ropa atau marfu ya. Yang marfu itu kapan kita membaca ropa? Pada saat kita menemukan mudhof. Kapan kita juga membaca ropa? Pada saat kita menemukan fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar. Kapan kita membaca sebuah kata mansub? Pada saat kita menemukan maf'ulun bi, pada saat kita menemukan maf'ul mutlak, pada saat kita menemukan maf'ul adli, pada saat kita menemukan tamyiz dan hal. Kemudian kapan kita membaca sebuah kata majrur, yaitu bila mana diawali dengan huruf jar. Atau ya kan kita menemukan idofah. Nah, idofah itu kan kata majemuk yang terdiri dari mudof dan mudof ilaih. Kalau mudof marfu, kalau mudofun ilaihnya itu adalah jar. Seperti itu ya, ini ringkasannya. Nah, tadi saya katakan ya kan model pembelajaran Al-Quran metode Yusro adalah sebuah model mengantarkan pembelajar pemula bisa membaca teks berbahasa Arab Al-Quran dalam hitungan 14 kali pertemuan. Ya. Nah, pertemuan pertama atau sesi pertama dipelajari selayang pandang metode Yusro. Nah, kami membutuhkan waktu 15 menit ya untuk menjelaskannya. Unsur-unsur jumlah kami membutuhkan waktu 15 menit, ya, latihannya 30 menit. Kalau dijumlahkan, selayang pandang 15 menit, unsur-unsur jumlah 15 menit, hanya 10 menit sama dengan 45 menit. 15 menit tambah 45 menit sama dengan 60 menit. Oke ya? Kemudian sesi kedua ini belajar isi mudzakkar dan isi muannas, isi mufrad musanna dan jama ya. Sesi ketiga, sesi keempat sampai sesi ke-14. Setelahnya dijumlahkan, ternyata kita butuh waktu berapa ini? 1235 menit. 1235 menit itu sama dengan 40 jam 58 menit. Jadi untuk mempelajari 15 kaidah nahu, 3 kaidah sorof cukup 21 menit. Cuma kalau misalkan kita belajar ya kan siang malam nonstop 21 menit kan lelah. Nah, kalau Yusro itu menginginkannya ya kan 15 kaidah nahu, 3 kaidah sorof dipelajari seminggu sekali selama 4 bulan. Nah, lulusannya setelahnya mempelajari 15 kaidah nahu dan 3 kaidah sorof bisa membaca teks berbahasa Arab Al-Quran. Begitu ya? Ya, tidak membingungkan. Nanti kita bisa buktikan. Oke, kita buktikan. Hentikan berbagi dulu. Ya, saya tampilkan ini buku ya. Kita tampilkan buku. Nah, ini ya sesi pertama selayang pandang ya. Selayang pandang metode Yusro ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, ya, halaman 4. 4 halaman ini kami butuh waktu untuk menjelaskannya hanya 15 menit. Nah, bagian duanya ya di sesi pertama, unsur-unsur jumlah. Untuk menjelaskannya kami butuh waktu 15 menit juga. Coba ya. Bagian 1 kaidah nahu, kaidah dasar nahu, A unsur-unsur jumlah. Nah, untuk memahami unsur-unsur jumlah hanya 1 halaman. Nah, materi yang 1 halaman inilah ya akan kami membutuhkan waktu 15 menit.
Adapun latihannya ya, latihannya coba ya. Halaman satu, halaman 2, halaman 3. Oke ya, hanya 2,5 halaman. Itu latihannya 30 menit. Seperti itu ya. Jadi sudah kami petakan. Jelas ya? Nah, contoh bagian sesi kedua ya. Sesi kedua Pak, coba. Sesi kedua. Sesi kedua. Nah, ini sesi kedua ya. Isi mudzakkar dan isi muannas. Teorinya butuh waktu 15 menit untuk menjelaskan maksud saya. Latihannya 30 menit. Kemudian tutor atau guru butuh waktu 15 menit untuk menjelaskan isi mufrad, musanna dan jama'. Untuk latihannya butuh waktu 30 menit. Kalau dijumlahkan ya kan, isi mudzakkar dan isi muannas butuh waktu 45 menit, isi mufrad, musanna dan jama' butuh waktu 45 menit. Total 90 menit. Logis tidak? Mari kita lihat. Oke, ya. Kita lihat. Coba ya, Ustaz Adib. Ini 1/3 halaman kan? 1/3 halaman. Dilanjut ke sini, tuh ya kurang lebih 1 halaman ya kan? Nah, untuk menjelaskan 1 halaman ini butuh waktu 15 menit. Kemudian antum diberi kesempatan untuk latihan 30 menit. Sesi berapa ini? Sesi kedua ya. Nah, pada saat masuk isi mufrad dan musanna dan jama ya kan? Berapa baris atau berapa halaman? Hanya 1 halaman ya kan? Kami gurunya membutuhkan waktu 15 menit, latihannya membutuhkan waktu 30 menit. Oke, jadi totalnya 90 menit. Itu gambaran ya dari metode Yusro untuk submodel terampil membaca teks berbahasa Arab Al-Quran. Berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak ini kelebihan Yusro? Nah, kelebihan dari Yusro ya kan, karena targetnya bisa baca kitab, kami sudah mengintegrasikan model bukan metode ya, metode yang sering digunakan oleh para kiai di pesantren. Mungkin ini Mas Adib dari Bon sudah mengenal istilah sorogan. Ustaz Adib Saya belum sudah pernah mengenal istilah sorogan. belum pernah pesantren. Oke, kalau misalkan belum mendengar Dengar istilah sorogan ya, ya. sorogan itu digunakan oleh para kiai dalam pembelajaran membaca kitab. Dalam metode ini, para santri belajar membaca kitab dari kiai secara langsung dan berhadapan-hadapan. Misalkan begini, Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah seperti itu. Itu namanya metode serogan. Oke ya. Jika terdapat santri yang salah membaca teks dari kitab, kiai langsung membetulkannya dan menjelaskan letak kesalahannya. Oke, ini salah satu metode yang digunakan di pondok pesantren. Ya, cuma misalkan belajar membaca kitab menggunakan metode sorogan membutuhkan waktu. Pada saat si santri membaca teks, kemudian ada kesulitan, kan? Maaf, ada kelemahan. Kelemahannya itu di mana? Akan terdeteksi. Nah, akan terdeteksi itu misalkan begini ya. Oh, ternyata setelahnya mengerjakan soal, nah, santri memiliki kelemahan dalam hal atau memiliki kelemahan dalam membedakan antara tamyiz dan hal. Itu ada penjelasannya. Ya, itu gambaran dari laporan perkembangan
pembelajar. Demikian ya profil dari Yusro. Oke. Adapun bukunya ya kan tadi sudah saya tayangkan ya. Jadi mengajarkan 15 kaidah nahwu termasuk 3 kaidah sorof. Jumlahnya 18 kaidah berbahasa Arab. Dipelajari selama 14 kali pertemuan. Bisa di 4 bulankan, bisa di 2 bulankan, bisa di 1 bulankan. Ya, seperti itu. Nah, dengan belajar cepat ini ya kan bisa membaca teks ya dalam hitungan cepat. Begitu monggo untuk ditanggapi. Barangkali ada pertanyaan atau saran disilahkan. Baik, terima kasih Pak Miftah ya. Mohon maaf sebelumnya tadi listriknya mati ini. Jadi wifi-nya langsung tes mati juga. Ini kalau dinyalain juga gelap ya. Jadi mohon Iya, ya. izin tidak menyalakan untuk videonya. Baik, tapi untuk suara terdengar ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya untuk sesi berikutnya yaitu isi dan tanya jawab ya. Terima kasih kepada Pak Miftah yang sudah menjelaskan apa itu metode ISRO. Ini suatu terobosan yang luar biasa ya. Dengan belajar yang relatif singkat, kita bisa tujuannya bisa baca bahasa Arab ya, bisa Iya, paham gitu. bisa Bisa baca kitab. Jadi keterampilan berbahasanya dipersempit hanya satu, bisa membaca saja. bisa membaca kitab yang gundul ya Pak ya, kitab kuning Iya, ya. iya, seperti itu. Cuma kitabnya itu diarahkan untuk memahami Al-Quran. Karena kami sudah membentuk gerakan Tafhimul Quran. Masya Walaupun Allah. boleh-boleh saja membaca buku pendidikan, buku sejarah, ya kan? Itu Mm-mm. bisa. Baik. Maka Bapak Ibu, teman-teman ya, untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusi terkait kajian kita pada malam hari ini tentang terampil membaca berbahasa Arab Al-Quran dengan metode Yusro. Maka barangkali ada yang ditanyakan atau ditanyakan bisa raise hand ataupun bisa tulis di kolom chat ya pertanyaannya. Mangga Bapak Ibu. Mau disilahkan. Baik, ini ada yang Nah, angkat ini tangan ada Pak. Pak Ilham, Mas Ilham atau Pak Ya, Ilham nih? Bapak Ilham Nah, silakan. W. Boleh, mangga Pak. Bisa dinyalakan untuk mic-nya atau kamera juga boleh. Nanti untuk penyampaian pertanyaannya bisa langsung disampaikan ya. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan, mohon maaf sebelumnya saya baru mengikuti di tengah-tengah tadi Pak Ustadz. Ya, Ya. saya ingin bertanya, saya ingin belajar belajar dari mulai dasar ya Pak Ustadz. Jadi memang jujur saja saya apa buta lah terkait dengan arti dan bahasa Arab ini. Cuman untuk membaca ya alhamdulillah saya bisa untuk membaca sebatas membaca kitab Al-Quran aja gitu. Nah ini saya ingin belajar lebih banyak terkait bagaimana cara membaca kitab Arab gundul dan kemudian bagaimana apa terkait mengartikannya dan juga bisa eh, insya Allah pingin juga untuk bagaimana melafalkan atau mengucapkan bahasa Arab gitu ya. Jadi bisa tahu artinya gitu seperti itu. Eh, Secara conversationnya lah kalau kalau kita ini ya, ya dan saya dasar-dasarnya memang eh, tidak tahu mungkin mulainya dari mana. Nah itu yang saya eh, pingin mengetahui gitu Pak Ustadz. Jadi eh, alhamdulillah saya juga ini dapat linknya dari
Yayasan Al-Kolam ya. Jadi jadi saya bisa tadi tertarik sih saya jujur aja Pak. Jadi mohon maaf ini mungkin pertanyaan saya memang bukan yang sudah saya pernah pesantren atau gimana, cuman saya memang belum sama sekali belum belum pernah mempelajari bahasa Arab ini dan saya juga bisa membaca juga itu secara ya otodidak lah mungkin seperti itu Pak. Jadi ya mohon bimbingannya mungkin Pak Ustadz itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz Adib bisa langsung saya jawab? Boleh, bangga Pak. Begini ya Pak Ilham, model pembelajaran Al-Quran metode Yusro Baik karena Pak. Bapak tadi masuknya di pertengahan ya kan? Ini adalah model Iya tema betul. besar. Kemudian dari model ini punya tiga submodel. Pertama, belajar membaca seperti Iqra. Kemudian yang kedua, belajar membaca teks berbahasa Arab atau belajar membaca kitab. Cuma dalam hitungan cepat, 14 kali pertemuan. Ya, Kalau saya menginginkannya itu 14 kali pertemuan dijadikan 4 bulan. Karena apa? Kalau misalkan 14 kali pertemuan dijadikan 1 minggu, terlalu berat ya kan? ya, Berat. 15 kaidah nahu, 3 kaidah sorof, terus harus menghafal juga kosakata. Belajar 1 minggu, berat. Maka lebih baik itu 4 bulan atau 2 bulan. Nah harapannya ya kan, setelahnya belajar 4 bulan itu bisa baca kitab. Kalau misalkan mahasiswa di jurusan pendidikan agama Islam, semester 1 belajar menggunakan Yusro, semester 2 itu sudah terbiasa membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Begitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Ilham ada minat untuk belajar, Alhamdulillah ya kami ini sudah menyelenggarakan kajian offline dan online ya. Sejak 5 Agustus 2023 pertama kali diselenggarakan di Kota Tasikmalaya di Komplek Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, pesertanya di bawah 20. Kemudian peserta yang di bawah 20 ini bersepakat membuat gerakan Tafhimul Quran. Oke ya, seperti itu ya Pak. Jadi bisa ikut kajian offline. Atau misalkan bisa langsung kajian online. Insya Allah minggu ini ya kan. Telatnya minggu depan. Karena sudah ada yang daftar ya berapa? 3, 4, 5 orang. Ya, sudah ada yang daftar 5 orang. Nanti Bapak tinggal ikut aja pembelajaran online dengan catatan harus memiliki buku. Kalau tanpa buku agak berat, ya. Seperti itu ya, Pak. baik Nah, Pak. gambaran dari buku ini ya, gambaran buku saya tampilkan. Ini bukunya. Nah, ini bukunya. Oke. Bisa kelihatan ya? Masih loading Pak. Nah, ini iya, betul. Bukunya sudah berbarcode. Bukunya itu berbeda dengan yang lain ya. Kalau buku yang lain itu contohnya misalkan begini. Kata Ba'aliyun ar-risalata atau doroba Zaidun kalban. Kalau kami itu contoh-contohnya diambil dari Al-Qur'anul Karim dan diambil dari hadisnya jika itu memungkinkan ada. Yang jelas dimonopoli oleh contoh-contoh dari Al-Qur'anul Karim. Contoh ya Pak ini bagian 1 tentang bagian unsur-unsur jumlah atau jenis-jenis kata ya. Nah, diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ini termasuk harf. Kemudian yang ditulis dengan warna hitam termasuk isim, yang ditulis dengan warna biru termasuk fiil, ya. Seperti ini. Ini latihannya ya. Latihannya dari Al-Qur'anul Karim kebanyakan. Kayak kita masuk ya contoh ini ya, isi mudzakkar dan muannas. Nah, ini tidak 100% dari Al-Qur'anul Karim ya. Musa, Mu'minun, Imru'un. Oke. Seperti itu ya Pak, ini latihannya. Nah, Musana Jama seperti ini. Jadi bukunya berwarna ya Pak. Latihannya ya dari Al-Qanun. Oke. Saya scroll lagi. Nah, contoh ini Nakiroh dan Marifah. Zahaba mudarrisun ilal maktabah. Zahaba al mudarrisu ilal maktabah. Ini bukunya sudah ada. Oke.
Nah, mudhof ilaih ya, ini dari Al-Qur'anul Karim. Ulaika ashabul jannah. Ashab al jannah mudhofun ilaih. Wa kullu syai'in indahu bimikdar. Kullu adalah mudhof, kemudian syai'in adalah mudhofun ilaih. Seperti itu, Pak. Nah, masuk kepada pelajaran yang lain, ya. Sifat mausuf. Ini contohnya ya, dibuat sendiri tidak dari Al-Qur'an. Cuma kalau latihannya ini sebagiannya dari Al-Qur'anul Karim. Selainnya sifat mausuf ada pelajaran apa? Kayak ada jenis fiil ya, jenis fiil yang diajarkan hanya huwa dan hiya. Kenapa huwa dan hiya? Karena targetnya adalah bisa membaca teks berbahasa Arab. Karena teks berbahasa Arab itu naratif. Naratif itu biasanya domirnya huwa dan hiya. Itulah yang yang mengantarkan seseorang bisa belajar cepat ya. Begitu ya, Pak Ilham. Baik, Boleh hubungi nomor kontak ini 081395813870 ya kan. Bisa baik, dimulainya minggu ini, telatnya minggu depan. Dan sudah ada grup WhatsApp-nya. Itu disebut dengan kelas eksekutif ya kan, bukannya apa tarifnya tinggi sebagaimana naik pesawat atau naik kereta. Maksud kelas eksekutif itu jumlah pesertanya sedikit supaya apa? Supaya apa namanya? Lebih mudah berinteraksi. Beda kan peserta ada 40 apalagi online, wah ribet. Tapi kalau pesertanya 10 ya kan enak. Bisa mengenal satu orang, bisa memanggil satu orang. Begitu Pak. Puncaknya kami akan punya aplikasi Pak. Nanti aplikasi kalau sudah jadi itu digratiskan Pak. Akan disosialisasikan ke madrasah aliyah terutama kelas 1. Menggunakan aplikasi gratis, kemudian ada pelatihan gratis. Seperti itu. Nah, kalau ingin memiliki buku ya tidak digratiskan karena kami tidak memiliki sejumlah dana untuk membagikan apa buku. Gitu ya. baik, Kalau aplikasi alhamdulillah. begitu ya. Simpul Baik, kami alhamdulillah ya, tapi baru simpul, baru sedikit sudah ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI termasuk Kalimantan Timur di Balikpapan. Kami suka melakukan kajian ya Pak, hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada subuh. Nah, yang akan dibuka sekarang bukannya pada subuh tapi pada Isya. Kemungkinan 1 minggu 2 kali. Jadi selesai belajar Yusra itu dalam hitungan 2 bulan ya Pak. 2 bulan bisa baca kitab Pak. Gitu. Asal Bapak siap apa namanya diberi tugas oleh kami. Misalkan tadi pelajaran apa isi mudakar dan isi muanas, latihannya dikerjakan. Kalau dipanggil pada saat belajar Jum harus nyahut ya kan? Itu insya Allah bisa, walaupun jarak jauh. Ya, lulusan dari Yusro ada dari Pekalongan ya, beliau adalah mantan sekretaris daerah Hera. Pensiunan yang menyebutnya sudah sepuh, tapi kemampuannya luar biasa. Seperti itu. Monggo yang lainnya? Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, silakan. Sama-sama. Bu Nisa atau Mbak Nisa? Ini covernya ya, Pak? Ini cover bukunya. Di mana? Nah, ini cover bukunya ya. Saya tutup dulu ya. Ini wajah saya tutup dulu biar kelihatan. Ini cover bukunya, Pak. Atau di player juga sudah ada ya kan? Ini tuh cover bukunya yang akan di apa namanya belajarkan pada saat Baik, begitu Ustaz Adib. ya, seperti itu ya, Mbak Ilham ya. Untuk belajar bahasa Arab ini kita perlu basic nggak Pak? Misal harus paham dulu nih tentang isim, fiil gitu, atau harus apa gitu Pak yang harus kita pahami dulu mungkin. Prasyarat lah bahasanya kan. Prasyarat untuk mempelajari yang ini, terampil bahasa Arab ini Pak. Ya, prasyaratnya itu lancar membaca Al-Qur'an. Cuma pengertian lancar membaca Al-Quran tidak seperti kori atau koriah dengan suara yang merdu. Tahsin, tidak. Ya, tidak terbata-bata membaca Al-Quran. Syaratnya seperti itu. Tidak terbata-bata
membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau terbata-bata kami berat. Gitu ya. Syaratnya Iya. sederhana, tidak Hmm. terbata-bata membaca Al-Qur'an. Berarti udah lumayan lancar gitu ya Pak ya, untuk membaca Al-Quran. Baru Iya. bisa Hmm, mendalami yang ini untuk bahasa Arabnya betul. gitu. Kita belajar untuk Betul. bisa baca kitab gitu ya Pak ya. Betul. Nah, karena puncaknya misalkan gitu ya, Pak, puncaknya. Mm-mm. Puncaknya itu akan diarahkan membaca ini. Ini contoh ya. Nah, setelahnya belajar 15 kaidah nahu, 3 kaidah sorof, langsung baca kitab. Ya. Nah, ini diarahkan memahami Al-Quran. Suratun Nas ya. Surah An-Nas. Nah, kalau sudah menguasai 15 kaidah nahu, oleh saya ini ditanya, tak arbutoh dibaca, tak titu, ya harus benar. Anas dibaca, su saksi, ya kan? Yang benar di sini jelas suratu An-Nasi, ya. Kul, fi'al, ya ini al-amr, wa fa'il, lam dan hanya belum dikasih harokat. Mustatir, roh belum dikasih harokat. Seandainya Pak Ilham sudah menguasai 15 kaidah nahu, maka i'rabnya atau huruf terakhir dari kata itu bisa diberi harokat dengan benar. Seperti ini ya. Jadi diarahkan kepada membaca kitab berbasis Al-Quran Karim. Seperti itu. Iya, iya. Berarti ini nanti dipelajari dari dasar juga Pak ya. Pengenalan tadi isim gitu kan, macam-macam Betul, isim, dari betul, sifatnya, betul. jumlahnya gitu ya Pak. Betul, betul. Dari yang mendasar, isim, fiil, harf. Isim adalah kata benda. Contoh kata benda, bla bla. Bla. Contoh kata kerja, bla bla. Contoh kata sambung, bla bla bla. Nah, mulai dari yang sangat-sangat sederhana, pahami, hafal, pahami, hafal. 14 kali pertemuan bisa baca kita diarahkan pelan-pelan. Dengan catatan yang 15 itu harus paham dan hafal. Kalau tidak paham dan hafal nggak bisa. Karena doktrinnya tadi kan gini kan, doktrinnya. Mana ya? Nah, ini doktrinnya. Nah, doktrin Yusronya ya. Nah, ini kan 15 nubu di kaidah sorot kan. Yang tadi kan daftar daftar isi sudah tahu ya kan? A sampai dengan O kan? Nah, itu harus dipahami dan harus dihafal. Begitu Ilham ya. Ini Baik, 14 Pak. kali foto. Nah, gambaran materinya ini kan, gambaran materinya. Seperti itu. Daftar daftar isi tadi sudah saya tayangkan A sampai dengan O. A unsur-unsur jumlah, O sampai dengan hal. Dari hal yang mendasar sampai baca kitab. Nanti di ini dulu, Pak Ustadz, maksudnya itu di tes dulu nggak, Pak? Maksudnya di Enggak, tes apa? Maksudnya tidak. Quran nggak? Oke, tidak dites dulu aja. Tes kejujuran sudah lancar belum baca Al-Qur'annya? Sudah, tidak terbata-bata? Tidak. Kalau tidak akan masuk. Cuma pada Ya, saat belajar, kalau dipanggil jangan diam. Kalau disuruh mengerjakan harus mengerjakan. Gitu. Syaratnya seperti itu. Kalau dipanggil diam ya susah. Susah kan untuk mengontrolnya, apalagi jarak jauh. punten, Pak Ustadz, ini nanti pada isanya itu sejam berapa ya Pak Ustadz? Kayak 19.30. Waktunya itu 60 menit sampai 90 menit. Tergantung apa namanya kesiapan yang belajar. Ya, kadang-kadang orang mempelajari, saya mengasih pelajaran isi mudakar, isi muannas, kemudian isi mufrad, musanna dan jama. Tidak membutuhkan waktu 90 menit, 40 menit itu sudah selesai karena sudah paham semua gitu. Kasih seperti itu. Eh, Kalau Kan? misalkan ini Pak Ustadz, kalau apa saya ada keperluan nih misalkan untuk misalkan kan tadi hari apa aja ya Pak Ustadz, hari Hmm. Selasa tadi itu ya Pak Ustadz. Hari, ya. Nah misal ada keperluan pas hari itu, terus nanti pada saat pertemuan berikutnya berarti udah materinya Udah apa pelajari aja. diulang? Hmm.
Satu, pelajari yang ada dalam buku. Yang Oh, kedua, Bapak juga mendengarkan tutorial. oh ya, Ada tutorialnya. baik Ini baik. kan kuat, Pak. Ya, Mana ntar ya? Ini oleh Bapak tinggal di sana, ya kan? Tutorial. Pelajari buku. Gitu ya. Ini di-scan langsung tapi tutorial. Jadi fasilitas yang sudah kami miliki baru barcode mengarah kepada tutorial, video tutorial. Nah, puncaknya kalau aplikasi tadi sudah menarik sekali ya kan? Sudah dihadapkan kepada teks, kesulitan kosakata dibantu, kesulitan jabatan kata dibantu ya kan? Kemudian ingin latihan belajar membaca teks sebagai orang Arab sudah difasilitasi. Menghafal kosakata sudah difasilitasi. Itu kalau sudah jadi aplikasi. Ya. Nah, kami kerjasama dengan BRIN itu selama 2 tahun untuk mengerjakan JUJ 30. Nah, karena kerjasama dengan BRIN lama, kami apa menghadirkan orang IT lagi. Nah, karena kami targetnya ingin memahami Al-Quran 30 juz dalam hitungan 5 tahun dikerjakan. Gitu Ustaz Adib, Ustaz Ilham. Kalau tidak ada, berarti ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.24 ya, bisa ditutup. Iya, Pak. Berarti untuk kelasnya itu semi private ya, Pak ya? Karena Em, untuk sekarang belum disepakati ya kan. Yang jelas saya menginginkannya itu 1 minggu 2 kali. Biar nanti Pak Ilham itu selama 2 bulan belajar dengan kami, masuk bulan ketiga sudah terbiasa berkitab. Dan itu bisa dibuktikan ya di yang belajar hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Setelahnya belajar ini buku ini ya, belajar buku ini, ingin belajar apa? Ingin mempelajari Fathul Qorib tentang fikih bisa gitu ya. Walaupun kami mengarahkannya itu memahami i'rab Al-Qur'anul Karim karena lembaga yang sedang kami rintis itu gerakan Tafhimul Quran ya, bukan gerakan fikih ya, bukan gerakan politik. Jadi bukunya bukan buku politik tapi memahami Al-Qur'anul Karim. Gitu Pak ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan. Mau di 4 bulankan, mau di 3 bulankan, atau 2 bulankan. Kalau saya sendiri pengennya di 2 bulankan, 1 minggu 2 kali. Tapi bila misalkan berat 1 minggu 2 kali, ya udah seminggu sekali. Saya- juga privat ya Pak Ustadz. Tidak tidak privat yang sudah daftar itu ada 5. Kalau misalkan Bapak daftar, jadi berarti 6 orang. 6 orang itu kelas eksekutif Pak. Kelas kecil, waktunya 60 sampai 10 menit itu sangat leluasa Pak. Ya, baik. Ya, seperti itu. Ini nomor kontaknya Pak. Silahkan dihubungi bila mana berminat. Memang target dari bedah buku ini ya kan menginginkan ada yang kajian membaca kitab. Ya. Ini saya izin saya tampilkan lagi ya Pak. Izin saya tampilkan ya. Nah nanti kalau Bapak sudah lancar membaca kitabnya diharapkan ya jadi trainer kalau sudah siap digerakkan tapi Quran. Digerakkan Bimul Quran. Angkatan pertama dari Kabupaten Tasikmalaya, Ustadz Omai ya. Belajar dari nol, isim, fiil, harf. Setelahnya sekian lama sudah lancar membacanya. Sekarang jadi trainer. Di trainer. Cuma gerakan kami gerakan nirlaba, Pak. Tidak gerakan bisnis yang tidak fokus pada apa memperoleh keuntungan finansial yang sebanyak-banyaknya. Gerakan, Pak. Ya, gerakan nirlaba tidak bermaksud untuk menumpuk kekayaan dari pelatihan. Gitu Pak. Bisa Adib? Saya pikir bisa ditutup, bisa Adib? enggih, Pak. Mana Karena Ustaz waktu Adib? juga sudah
menunjukkan 21 lebih 27 ya di saya gitu. Baik, untuk kajian pada malam hari ini sebelum ditutup, boleh dari Pak Miftah barangkali ada statement terakhir gitu untuk kita, untuk Bapak Ibu, untuk para peserta gitu sebelum kajiannya ditutup. Mangga Pak. Ya, model pembelajaran Al-Quran metode Yusro memiliki tiga submodel. Submodel yang pertama, terampil mengaji. Ini diarahkan kepada orang dewasa, khususnya mahasiswa yang belum lancar membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Jadi kami bermaksud untuk memberantas tanda kutip ya, Muslim yang belum lancar baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah lancar baca Al-Quran dalam pengertian tidak terbata-bata, diarahkan belajar bahasa Arab. 14 kali pertemuan bisa baca kitab. Setelahnya bisa baca kitab, diarahkan untuk memahami Al-Quran. Nah, dari sisi nahu, dari sisi sorof, dan dari kamus Al-Quran Al-Karim. Hari ini, nah, memahami Al-Quran baru Al-Fatihah dan Juz Amma. Namun demikian, kami bertekad ingin memahami Al-Quran 30 juz. Mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30. Nah, orang-orang yang belajar membaca Al-Quran, belajar kitab, belajar memahami Al-Quran itu tergabung dalam gerak Takhimul Quran yang saat ini sudah punya simpul di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, dan Kalimantan Timur. Demikian yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dr. IM Ulum MAG ya, yang pada kesempatan kali ini menjadi pemateri yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta kajian Rumah Hijrah. Untuk barangkali dari Bapak Ibu yang belum mengikuti dari awal sampai akhir ya, nanti kita ada siaran ulang ya di YouTube untuk channelnya, yaitu apa namanya, Rumah Hijrah gitu ya. Nanti bisa di searching, di situ ada kajian-kajian kami juga sebelumnya ada. Barangkali ingin belajar lagi, mangga boleh kunjungi YouTube kita. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin keluar dari Zoom ya. Oke, Bapak. Terima kasih semuanya.